Oke Mas Gulam, waktu dan tempat dipersilakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam warahmatullahi. rekan-rekan Progezit sekalian dan teman-teman khususnya Zona IT Ternate. Ini kali kedua ya Mas Uzah. Saya diundang oleh teman-teman ZIT, teman-teman Zona IT Ternate untuk berdiskusi tentang kali ini spesial Progress Cloud. Kenapa spesial? Karena moderator saya kebetulan ada kreator dari Progress Cloud saat ini. Wah, ada Mas Moza, dia yang membuat aplikasi, saya nyebutnya super website untuk progress management. Tapi nanti kita akan bahas pelan-pelan kenapa progress.cloud ini menurut saya patut digunakan karena sangat bermanfaat dan nanti bisa membantu kita untuk memanage progress kita. Semua project, semua task. Nanti sebelum mulai saya juga minta rekan-rekan sekalian untuk memperhatikan slide karena ada Easter egg di sana. Ada misteri yang saya sisipkan untuk nanti akan saya gunakan sebagai parameter untuk memberikan giveaway. Giveaway-nya itu Canva Pro 1 tahun. Nanti teman-teman bisa memakai Canva Pro 1 tahun untuk mendapatkan semua akses template desain yang premium, yang pro gratis. Oke, kita mulai ya. Progress Cloud Management. Nah, saya udah hampir 4 tahun kerja di dunia profesional. Sudah lebih dari saya udah berpengalaman di 3 industri. Yang pertama industri oil dan gas dan minyak bumi. Terus saya pindah ke perusahaan yang berbasis di industri financial technology atau fintech. Dan yang terakhir saya sekarang di SaaS atau software as a service company. Jadi udah di industri fintech, udah di industri digital platform sekalian dan oil dan gas. Nah, semua project management yang pernah saya pakai, yang pernah saya gunakan baik di perusahaan maupun di pribadi itu problemnya most of the problemnya ada 4 ini. Yang pertama adalah kalau kita sebagai user pengguna, kita tuh memiliki to-do list atau task yang banyak. Jadi yang kita mau kerjain dalam perusahaan atau di project pribadi tuh banyak, sedangkan kita tuh kebingungan tugas mana sih yang sebenarnya harus dikerjakan terlebih dahulu. Prioritas kerjanya tuh menjadi tidak jelas. Kenapa? Karena to-do list terlampau banyak. Kemudian yang kedua, workload-nya tuh penuh. Sehingga menyebabkan workflow-nya kacau. Jadi workload, beban kerjanya itu banyak, penuh gitu kan. Jadi alur kerja kita jadi kacau. Kita mau ngerjain yang mana dulu, kita mau ngerjain yang sedikit dulu, tapi takut yang besar ketinggalan. Mau ngerjain yang besar, yang kecil-kecil, yang singkat bisa dikerjakan terlebih dulu. Jadi workflow-nya kita bingung. Nah, dari perusahaan biasanya ada yang pakai project management yang canggih. Tapi kelemahan dari project management yang canggih ini dia terlalu banyak fitur yang sebenarnya membingungkan. Yang kita butuhkan tuh hanya 1 atau 2, tapi dia memprovide semua dan itu mahal karena dia canggih, apalagi di-provide oleh perusahaan. Sedangkan kalau memakai project management yang sederhana, dia murah, dia nggak mahal, tapi fiturnya sangat terbatas. Jadi cuman sederhana, cuma to-do list, dicentang, kalau udah selesai, kalau belum dikerjakan, dan itu tidak memberikan nilai tambah lah. Sehingga saya udah menggunakan Progress sudah hampir 1 tahun lebih. Nah ini saya temukan solusi di Progress Cloud. Kenapa? Karena di Progress Cloud ada 3 yang tadi mengadres semua problem yang ada yang saya temukan sebenarnya. Yang pertama adalah Progress Cloud itu bisa menentukan prioritasnya. Jadi kita bisa mensort task berdasarkan task mana yang lebih penting, task mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Itu penting karena bisa nanti membuat sprint kerjaan kita menjadi lebih cepat. Yang kedua, kita bisa meng-assign siapa yang mau mengerjakan apa gitu. Kalau di Progress Cloud itu walaupun si kreator project adalah nama yang tertera nantinya yang membuat task, tapi ketika seseorang yang mengerjakan task tersebut selesai lalu dia mencentang, maka di statistiknya orang yang melakukan pencentangan itu yang akan kelihatan namanya atau usernya. Dan Progress Cloud gratis, tidak ada kayak mau subscription untuk bayar tuh sejauh ini saya menggunakannya gratis. Terus current statistik di Progress Cloud itu sampai saat ini saya dapat bocoran dari sang kreator bahwa
telah ada 1.117 project yang sedang ongoing di progress.cloud. Yang sudah selesai ada 256 project. Ini dari semua user yang ada di progress.cloud ya. Kemudian ada kerjaan, ada 23.723 task yang sedang dibuat di sana. 7.000 diantaranya telah selesai. Usernya saat ini dalam 430. Nah, nanti akan kita masuk ke bagian platformnya yang bisa memberikan teman-teman gambaran lebih detail tentang progress.cloud. Sebelum itu saya ngasih comparison dulu. Nah, ada 4 diagram, ada dari biaya, kemudian dari tingkat kesulitan penggunaannya. Kalau teman-teman yang pernah pakai project management di perusahaan, misalnya Trello atau Slack atau Scrum.io, nah itu tuh mereka ada di kategori yang ini nih. Dia mahal dan dia ribet. Kenapa? Karena memang project management yang dipakai selevel perusahaan itu memiliki tingkat komunikasi dengan user yang berbeda. Jadi mereka punya berbagai macam fitur yang bisa digunakan untuk mengakomodasi hal seperti itu. Jadi mereka masuk di diagram yang ribet dan dia mahal. Trello dan Slack tuh mahal. Lalu ada yang gratis dan yang ribet itu yang lain juga. Nah, progress.cloud dia ada di bagian diagram yang dia gratis, murah, dan dia tidak ribet, dia sederhana. Kenapa saya bilang sederhana? Karena flow-nya cuma nge-create project, lalu membuat task, lalu terakhir melaksanakan task dan nanti dicentang. Sesederhana itu. Nanti kita akan demo, kita akan langsung masuk ya. Competitive advantage progress.cloud menurut saya itu dia mudah. Dia mudah untuk menambah kerjaan ataupun menambah rekan kerja. Kenapa? Karena yang dibutuhkan hanyalah token. Token untuk menginvite teman-teman agar masuk dalam project yang kita buat. Membuat task pun sesederhana menambah kayak keynotes atau to-do list. Dia juga punya project reminder yang membantu kita untuk mengingatkan kalau project kita telah berjalan, misalnya, Gulam udah punya project yang berjalan sebulan lebih, masa nggak mau ngerjain dan seterusnya, itu ada project reminder di sana. Monitor kerjaan juga bisa kita lakukan baik weekly maupun monthly. Karena nanti kan kelihatan berapa durasi project yang telah kita buat atau task yang telah kita buat. Dan yang paling menarik sebenarnya bagi teman-teman developer atau para programmer yang mau mengkoneksikan beberapa website gitu atau project mereka tapi dipanggil dari website yang lain, itu progress.cloud juga menyediakan integrasi lewat API. Jadi kalau misalnya di salah satu website yang sekarang perusahaan saya jalankan, ada kan kita buat blog pages. Nah, blog pagesnya itu kontennya kita buat di progress.cloud. Nanti tinggal ditarik dari blognya progress.cloud untuk ditampilkan di website kita. Jadi nggak perlu buat tulisan di dalam website, tapi ditulis di dalam progress.cloud aja, nanti tinggal ditarik. Nah itu kan dari sisi CEO kita menang, karena ada 2 tempat di mana blog itu muncul atau konten itu muncul. Yang pertama konten dari progress.cloud-nya sendiri, kemudian kedua adalah ditampilkan di blog dari website yang memanggil. Jadi nanti bisa membantu, karena dia ada 2 konten yang saling support gitu. Ini tampilan project-nya, tampilan salah satu project yang saya buat khusus untuk pertemuan kali ini, yang nanti kita coba. Nah, kita akan sekarang langsung masuk ke bagian dalamnya ya. Nah, ini adalah tampilan dari progress.cloud dashboard-nya. Kalau teman-teman register dan sign up gitu misalnya, lalu sign in, maka teman-teman akan langsung dihadapkan di halaman statistik. Kalau saya nyebut ini halaman sebenarnya global dashboard, global scoreboard lah. Kenapa? Karena di sini coba lihat teman-teman, ini yang paling menarik sebenarnya menurut saya dari progress.cloud. Kalau teman-teman main game, kita senang kan kalau misalnya ranking kita kelihatan orang lain. Kita senang kalau skor kita ketampanan sih. Jagonya kita dalam mengerjakan project, mengerjakan tugas itu kelihatan oleh orang lain. Nah, ini idea dari progress.cloud ini menarik karena gamification-nya main. Gamification itu membuat fitur dalam apps ataupun website yang membuat orang merasa bahwa ini adalah level game yang harus dimainkan sehingga kita bisa mencapai peringkat tertentu atau level tertentu. Nah, saya cukup pede untuk menunjukkan statistik ini. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di statistik yang orang yang berhasil mengerjakan task atau kerjaan,
itu saat di bulan Agustus yang paling banyak saya sendiri. Nama saya Gulam Hazmin tuh. Mas Ada Gulam 100. statistiknya belum nampil kali ya? Oh, belum nampil. Oke, sorry. Statistik belum nampil. Oke, sekarang udah nampil ya? Udah. Oke, nah ini tadi dashboard di progress.cloud. Kalau teman-teman register, sign up, terus terdaftar. Saya ulangi lagi. Nah, di statistik awal itu nanti akan langsung disambut dengan global scoreboard-nya. Kalau saya nyebutnya sendiri begitu, tapi mungkin teman-teman yang lain nyebutnya berbeda. Ada yang bilang Hall of Fame, ada yang bilang statistik pages dan seterusnya. Tapi saya senang karena di sini adalah level gamification-nya si progress.cloud. Menarik karena dia tidak menampilkan detail project yang sebenarnya, kan itu ada beberapa project yang misalnya private atau teman-teman nggak mau tahu, cuman ketahuan berapa project yang kita buat dan itu ditampilkan sebagai ranking di statistiknya progress.cloud. Ada 3 statistik utama di depan. Yang pertama adalah higher solved task. Higher solved task ini adalah jumlah atau peringkat user yang berhasil menyelesaikan task dalam season dalam bulan ini. Jadi progress.cloud itu mainnya per bulan untuk menunjukkan statistik setiap user yang menggunakan progress.cloud. Kemudian statistik yang kedua ada higher task. Higher task ini adalah jumlah task yang sedang dibuat oleh user ini, yang telah dibuat oleh user ini dan dia udah ditambahkan di progress.cloud. Tapi dia belum diselesaikan. Jadi maksudnya nambah task, nambah kerjaan gitu biar masuk ke project mereka. Kalau higher project adalah number of project yang telah dibuat per usernya. Sorry. Nah, terus di statistik ini kalau untuk yang personal, maka teman-teman langsung juga bisa melihat statistik kalian sebagai user itu berapa sih. Kalian sudah telah membuat berapa project. Kemudian kalian terlibat dalam project team berapa project. Lalu kalian masuk ke project yang kalian di-invite terus gabung gitu ya, bisa kelihatan di join project. Sampai personal task pun direcord oleh progress.cloud. Jadi kita ketahuan kita ngerjain apapun selama ini tuh bisa ke track lewat sini. Terus kalau untuk contoh projectnya, jadi misalnya ini, kalau saya masuk di my project, terus saya di dalam tab project ini dia ada tiga sebenarnya. Jadi yang tadi di atas itu diturunkan di sini. Jadi ada yang personal, ada yang tim, ada yang join. Kalau ini adalah halaman project personal saya, nggak apa-apa walaupun kelihatan ya, tapi nggak apa-apa, ini untuk diskusi bahan sharing. Jadi saya sedang punya project yang sedang berjalan. Kalau teman-teman lihat ada yang kerjaan terkait pekerjaan, ada yang budgeting pribadi, kemudian ada yang berkaitan dengan sampingan dan seterusnya, itu bisa kelihatan di sini. Kalau saya ambil satu misalnya yang project kerja, ini adalah project kerjaan saya selama bulan Agustus, rentang bulan Juni sampai Agustus. Jadi bentukan projectnya tuh seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nambahin task, tinggal tambahin aja. Karena dia bentuk awalnya ini udah bentuk bagus. Karena kalau yang awalnya kita buat project, dia cuma jadinya kosong gitu. Jadi misalnya projectnya namanya project alpha gitu. Kemudian kalau mau pakai gambar boleh untuk mempercantik. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Kemudian deskripsi di project ini diisi misalnya alpha testing gitu. Terus kita buat project. Ini langkah buat projectnya. Dia sesederhana ini. Ketika dibilang oke, maka kita akan dilempar ke halaman project itu. Saya gini. Nah, ini kan yang halaman tampilan yang kosong, yang awalnya belum ada task sama sekali. Tapi di situ sudah teman-teman bisa lihat gambaran apa yang akan dilihat berdasarkan summary project-nya. Jadi ada main task-nya berapa untuk project ini, terus sub-task-nya apa gitu. Bentukan yang kalau udah bagus gitu, yang udah keisi, maka dia bentukannya seperti ini. Nah,
Projectnya sendiri dalam halaman project ada beberapa parameter yang bisa di display. Yang pertama adalah kerjaannya itu sendiri atau task. Ini berisi tentang kerjaan yang kalian mau pilih berdasarkan prioritasnya misalnya. Tasnya sendiri pun terbagi nanti ada main task. Main task itu yang bold gede setiap per tab ini. Seperti ini itu main tasknya. Nanti di bawah main task bisa dibuat subtasknya. Nah, jadi teman-teman bisa ngebuat, misalnya kalau saya kan naruh bulan Maret misalnya, bulan task bulan Maret, maka akan saya turunkan semua kerjaan di bulan Maret ke dalam main task yang bulan Maret. Nanti di situ udah akan langsung dilihat tugas ini atau main task ini dibuat kapan gitu. Lalu durasinya setelah berapa lama. Durasi akan muncul ketika progresnya diselesaikan. Jadi ketika tasnya selesai, baru akan muncul durasinya. Kalau belum selesai, maka tidak akan muncul durasinya. Cara mencentangnya pun ada di bagian yang sebelah kanan, di bagian actionnya. Jadi bisa untuk ngedit task, kayak misalnya kita add main tasknya adalah task bulan Agustus gitu. Tipikalnya teks, kita ke teks dulu, di task, terus di add gitu. Nah, kalau setelah di add, maka dia akan menjadi main task. Nanti akan diminta apakah ngebuat main task lagi atau mengisi subtask yang berada di bulan Agustus. Jadi kalau misalnya di dalam Agustus kita mau ngerjain kerjaan kantor 1, misalnya kerjaan kantor 1 gitu. Di add task, maka kerjaan kantor 1 dia akan jatuh di main task bulan Agustus. Kalaupun misalnya kerjaan kantor ternyata dia memiliki subtasknya, maka bisa langsung ditambahkan juga. Misalnya kerjaan kantor departemen marketing misalnya. Nah, berarti di kerjaan kantor 1 untuk departemen marketing dia ada di bawah situ. Kalau mau buat main task berikutnya, tinggal tambahin main task berikutnya. Bulan Agustus, bulan task, bulan task penting Agustus gitu. Nah, nanti dia akan ngebuat create main task untuk yang baru, untuk task penting bulan Agustus. Di progress.cloud yang lebih menarik sebenarnya kalau menurut saya di bagian budgetingnya. Kalau teman-teman lihat tadi ketika kita mau nambah admin task, ada 2 tipe task. Yang pertama adalah text, kedua adalah budgeting. Nah, kalau budget ini seperti aplikasi kayak tracking personal finance gitu, atau keuangan pribadi. Jadi kita bisa ketahuan misalnya kita mau ngecek, oh saya bulan ini sebenarnya mau menabung untuk membeli sesuatu gitu. Budgeting. Jadi kita akan taruh mentasnya misalnya menabung Agustus. Terus kita budgeting. Terus kita di add task. Nah, maka task yang ini dia akan berbeda nanti. Untuk yang menabung, maka dia akan jatuh ke dalam tipikal yang budgeting. Karena ketika nanti di add tasknya, dia bukan meminta lagi tes yang kayak tadi, yang kayak sebelumnya yang ini. Bukan yang ini. Tapi dia akan minta, nanti ada ketambahan parameter yang diminta. Misalnya, beli baju baru. Nominalnya misalnya 100.000. Kuantitinya 1. Dia akan masuk nanti ke dalam outcome. Maka di add task-kan. Di bulan di menabung bulan Agustus, maka nanti dia akan ada task yang outcome sebesar 100.000. Itu 2 tipikal task yang ada di progress.cloud. Kalau ini contoh saya pakai juga untuk cash flow di bulan Juni. Saya kemarin pernah buat task untuk project untuk budgeting di bulan Juni. Saya namakan cash flow bulan Juni. Itu saya bagi atas 2, misalnya income sama outcome. Income-nya saya taruh ada reimbursement, nanti totalnya ada di sini gitu. Sama akhirnya outcome-nya. Nanti akan ketahuan di sini saya ternyata defisit berapa gitu. Ternyata ketika telah dilakukan selama bulan Juni, total income saya dengan total outcome saya berbeda. So, ada defisitnya karena outcome saya lebih besar dibanding income. Maka dikasih tahu juga oleh progress.cloud. Kalau cost yang di income-in dia lebih kecil dibanding dengan outcome-nya.
Jadi selain kita bisa memanage task untuk kerjaan sehari-hari ataupun di kantor sebulan, 2 bulan, atau weekly gitu, atau project yang ada timelinenya, maka kita juga bisa untuk menaruh semua task yang ada di dalam. Kalaupun untuk budgeting juga bisa. Terus di progress.cloud fitur yang tadi saya bilang bisa integrasi API namanya MyBlog. MyBlog ini kalau di progress.cloud-nya sebenarnya bisa ditampilkan ini semua progress blog yang dimiliki oleh user-user yang ada di progress.cloud. Kalau nanti teman-teman bisa nggak mau buatin project, nggak mau buatin budget, tapi cuma pengen nulis aja, hobinya nulis, juga bisa menggunakan progress.cloud untuk membuat personal blog yang nantinya kalau misalnya teman-teman ada website lain yang mau menampung konten itu, nanti nggak perlu nulis dari awal lagi, tinggal mengambil semua data yang ada di blognya blognya progress.cloud untuk ditarik ke website kalian dimanapun itu. Nanti ada cara-caranya, bisa langsung terintegrasi dengan blog yang sudah kalian buat di progress.cloud. Misal kayak gini, saya punya juga ini kan contoh blognya saya yang saya buat menggunakan usernya saya sendiri, tapi juga ada yang kita buat untuk kerjaan. Jadi untuk yang kerjaan semua blognya itu ditarik lewat sini, lewat progress.cloud. Kita nggak buatin lewat konten di dalam website yang kita milikin atau yang perusahaan yang milikin, tapi kita buat di progress.cloud untuk kita tarik. Terus, nah, ada satu fitur yang sebenarnya web monitoring. Teman-teman nggak mau pakai progress.cloud untuk ngebuat vlog, nggak mau buat tulisan, oke nggak apa-apa. Nggak mau buat project di sana, oke nggak apa-apa. Nggak mau buat budgeting juga di sana nggak apa-apa. Tapi mau memonitoring website kalian sendiri yang kalian sudah punya. Kayak misalnya trafficnya dari mana aja sih datangnya, terus ada orang yang link back ke website kalian nggak, atau ada yang visit nggak website kalian dari engine mana aja. Itu pun bisa menggunakan progress.cloud. Misalnya, saya punya 2 website yang saya koneksikan dengan progress.cloud agar saya tahu dari mana aja sih trafficnya datang yang ke website saya. Misalnya yang ini, kita datanya saya nggak munculin, kita nggak munculin, cuma untuk menunjukkan aja. Misalnya gini, ada top 5 links yang ternyata datang ke website kita, maka akan menunjukkan jumlah trafficnya berapa aja. Di website kita tuh link-link apa saja sih orang datang terus, untuk ngeklik terus, untuk ngebaca terus, atau misalnya dari sosial media mana aja, Instagram, Twitter, Telegram, berapa kali orang datang ke website itu. Terus link apa saja sih yang sebenarnya orang nge-link back ke website kita, entah dia dari sosial media, entah dia dari website yang lain, yang itu mengarah atau memping back website kita, maka itu juga bisa kelihatan. Jadi seperti kalau teman-teman pernah pakai Google Analytics, kurang lebih sama cara kerjanya dengan Google Analytics, dia bisa nunjukin juga daily visit sama orang yang visit rata-rata per jam tuh berapa, kira-kira seperti itu. Terus, nah ini yang terakhir. Kalau misalnya teman-teman punya satu project terus mau meminta orang lain untuk ikut bergabung ke dalam project yang kalian telah buat. Jadi kalian bisa saling secara simultan mengerjakan sebuah project gitu, saling jalan. Itu pun bisa di-invite untuk nantinya kalian saling berkolaborasi. Jadi dia open, platformnya bisa saling open. Dan yang menarik di dalam tim projectnya itu pun nanti kalian juga bisa saling berkomunikasi langsung via video call atau misalnya video chat di dalam. Jadi ketika misalnya lagi ngerjain project apa gitu, terus mau kumpul sekalian berdiskusi, maka di project tersebut kalian bisa langsung menggunakan fitur video conference yang nantinya kalian bisa saling kayak Zoom begini sambil mengerjakan tugas masing-masing untuk nanti dicentang dan saling mencentang gitu. Jadi tipikalnya siapapun, ini saya kasih tips, langsung masuk ke tips dan triknya ya. Jadi sebenarnya ada 2 yang saya temukan tips dan trik ketika menggunakan progress.cloud agar statistik
kalian bisa merajai lah yang ada statistik di atas seperti ini nih. Nah, misalnya hire soft task. Jadi siapapun yang ngerjakan task di progress.cloud, maka mereka akan ke count. Misalnya saya telah membuat 108 task yang belum saya solve, yang belum saya kerjakan gitu. Siapapun yang ngebuat task, yang nge-create main task atau budgeting tadi, maka dia akan terhitung sebagai orang yang membuat task. Tapi di progress.cloud, siapapun yang akhirnya menyelesaikan task, maka namanya akan tercatat sebagai orang yang menyelesaikan task tersebut. Jadi boleh saja misalnya di sini saya yang membuat 108 task, tapi ada orang lain yang mencentang kerja itu karena dia mengerjakan dan dia membuat kerja itu selesai, maka dia yang akan masuk ke dalam higher soft task-nya. Jadi saran saya kalau teman-teman mau mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di higher soft task dan kelihatan oleh global scoreboard, jadi silakan menyelesaikan pekerjaan baik siapapun yang ngebuat task itu, tapi kalian memastikan kalian adalah orang yang terakhir yang mencentang kerjaan tersebut. Itu kalian bisa terpampang di sini. Saya seru sih kalau saya fitur yang ini, karena kita ketahuan akhirnya kita bisa berkompetisi dengan siapapun yang ada di sini untuk cari tahu, oh ternyata saya lebih produktif dibanding dengan orang yang lain yang ada di dalam progress.cloud gitu. Dan saya dengan senang hati saya dikasih bocoran oleh kreatornya bahwa akan ada upcoming features yang nanti bisa lebih mengakomodasi gamification dan user leveling rank di progress.cloud yang nanti bisa kita tunggu nanti kehadirannya. Kalau itu udah datang, maka di sini akan lebih kompetitif. Kita bisa saling termotivasi untuk mengerjakan task, kemudian untuk membuat kerjaan, lalu akhirnya menyelesaikan task itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak meng-create task, kita nanti bisa kehilangan arah kalau kerjaannya. Kalau cuma dicatat manual ataupun saling diingatkan melalui pesan, itu kurang kerasa progresnya. Tapi kalau dengan progress.cloud, kalian buat task, kalian taruh di situ tasknya, jadi bisa kalian monitoring langsung. Dan jangan lupa progress.cloud punya aplikasinya. Jadi kalau kalian males misalnya lewat browser atau mau bawa kemana aja lewat handphone, itu bisa download aplikasinya. Nanti kalian bisa ngelihat task yang telah kalian buat dan kalian bisa mencetang kapanpun kalian mau membuat menyelesaikan task tersebut. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau sekalian teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, ada yang kurang jelas misalnya dari cara pembuatan project atau cara ngebuat level budgeting, nanti kita akan sama-sama discuss cara-cara ngebuatnya atau pertanyaan apapun yang terkait dengan progress.cloud. Misalnya saya buat project apa gitu. Itu bisa langsung ditanyakan di chat. Itu dulu Mas Muza, introductory dari progress.cloud. Saya serahkan kembali ke forum. Penjelasan yang sangat luar biasa. Nggak usah pakai video. Teman-teman ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung aktifkan mic-nya saja, langsung ditanyakan. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, makasih Bang Gulam, Bang James, Bang Dodi, sama teman-teman semua. Nah, kebetulan nih, tadi baru coba buka progress.cloud untuk ada satu project sih, buat project ekspedisi. Mungkin yang cuman yang masih agak bingung di dalam tuh, karena ini projectnya lumayan, fitur-fiturnya juga di dalam. Nah, kira-kira kalau dari sini kan kita bisa hitung timeline sama ini nih, progresnya udah bisa berapa persen. Mungkin mana ya progres ekspedisi. Nah, untuk progres ini di dalam itu kan ada beberapa task, ada yang main sama subtasknya. Nah, di situ kan rencana dibagi 3, ada pelaksanaan sama pelaporan. Nah,
kira-kira di dalam situ kalau untuk kita lampiran apa ya? Biasanya sih buat laporan itu di Excel sama itu. Kira-kira mungkin ada gambaran lah. Soalnya saya masih baru nih untuk di progress cloud-nya. Baru tapi nama terpampang. Oke, tadi kalau saya tangkap pertanyaannya adalah gimana menunjukkan pelaporan dari project yang misalnya masnya buat gitu ya? Iya. Oke, misalnya sebenarnya kalaupun kita ngebuat project itu kita bisa minta siapapun orang yang menjadi supervisor atau yang mau nilai kita untuk bisa ngelihat progres dari project tersebut. Misalnya kalau saya punya project misalnya ini ya, kerja misalnya. Misalnya saya ditanya, Gulam, kamu kerjaan bulan ini ngapain aja gitu misalnya. Oh, oke Pak, saya nanti tinggal bisa langsung ngirimin link project yang ada di progress.cloud untuk dikasih ke orang yang dimaksud. Jadi mereka bisa langsung melihat tampilan yang seperti ini. Jadi misalnya saya lagi kerja untuk distribusi marketing, maka ada di dalam semua task yang dikasih oleh kantor atau oleh supervisor misalnya, dan udah kita masukkan ke dalam project untuk dilihat, oh ternyata task untuk yang send report udah keluar, udah kelar, maka dicentang. Nanti dia bisa langsung ngelihat semua progres yang ada di sini sambil ngelihat presentasi kerjaannya secara umum atau kerjaannya per task yang diberikan. Misalnya dari sisi marketing ada 83%, atau misalnya nanti di sisi bulan Maret kerjaannya udah selesai berapa persen gitu. Jadi sebenarnya progress udah ngasih fitur yang mana untuk kita sendiri untuk memanage projectnya, sama pages display yang bisa digunakan untuk ditunjukkan ke orang lain yang menanyakan progress kita. Jadi kalau orang bisa nanya, gimana nih reportnya, gimana nih progressnya, kalian udah sampai di mana ngerjainnya, tinggal kasih link yang tadi dimiliki oleh project tersebut. Jadi mereka ketika cuma lihat, mereka akan ngelihat yang ininya aja, yang garis besarnya aja, kerjanya ngapain, terus yang ngebuat kerjaan itu siapa. Kalau ada tim ini kan contohnya misalnya kalau saya sendiri, tapi kalau nanti ada tim tuh biasanya nanti namanya akan sesuai dengan author yang ngebuat atau kerjaan yang ngebuat. Nah. Jadi tinggal linknya aja Mas untuk reportingnya. Oke, satu lagi Pak. Untuk yang masalah itu. Nah ini yang untuk project ini kan kerjanya tim nih. Kira-kira buat gambaran aja sih, soalnya teman-teman yang di tim ini juga belum tahu nih untuk kegunaannya. Kira-kira ketika mereka mau masuk gabung untuk ikut apa ya partisipasi dalam proyek itu, untuk progresnya harus kayak gimana dulu nih? Proses agar mereka bisa berpartisipasi dalam proyek itu ya? Ya. Oke. Caranya sederhana. Jadi misalnya tadi kita di proyeknya si Alpha ini ya, proyek Alpha yang proyek contoh tadi. Nah, maka yang perlu dilakukan sebenarnya kita kembali ke proyek yang tadi, terus kita pilih gitu. Misalnya tadi proyek Alpha ini ya, proyek Alpha testing. Nanti kita view detailnya. Nah, setelah view detail, jangan kemana-mana dulu. Di bagian yang pop-up sebelum masuk ke dalam detail proyeknya, nanti di sini kan ada token key-nya. Token key ini yang bisa kita berikan ke orang lain yang kita mau invite, atau ke user lain sebagai tim yang kita mau invite. Jadi kita kasih linknya ini, kita kasih tokennya ini. Kita bisa langsung kopas gitu, terus kita kopas, terus kita kirim. Nah nanti si user yang baru, si orangnya yang akan kita invite, mereka harus ke join project ini. Mereka harus mengklik menu yang namanya join project yang ini. Di dalam join project nanti, nah minta mereka untuk memasukkan token yang tadi kalian telah kirim, misalnya ini gitu. Lalu klik join. Kalau nanti mereka udah klik join, maka project yang tadi kalian buat, maka dia akan langsung pindah ke tim. Karena dia telah ada orang yang kita invite untuk nanti masuk dan berkolaborasi di dalam gitu.
Jadi kreatornya nggak cuma satu, kreator cuma satu, tapi timnya nanti dia akan ada 2, 3, 4 atau berapapun orang yang masnya invite untuk gabung ke dalam project tersebut. Seperti itu. Oh, jadi mereka juga harus sign up dulu ya untuk ini. Iya betul, mereka harus masuk dulu. Harus Oke. register dulu, harus sign up dulu untuk gabung. Tapi kalau untuk ngelihat projectnya aja nggak perlu register, nggak perlu sign up. Kalau misalnya kepala kantor atau bos atau supervisor atau CEO-nya mau minta progres, kirim link yang display tadi boleh. Mereka langsung melihat tanpa perlu login. Tapi untuk berkontribusi, untuk kolaborasi, maka dia harus gabung dulu kita. Seperti itu. Satu lagi boleh nggak? Boleh, monggo. Nah, nah ketika kita mau bagi juga untuk mereka lihat progresnya, apa bisa nggak dalam progres itu selain presentasinya mereka bisa lihat hasil yang udah kita buat nih, contoh kayak kita mau buat proposal, ketika mereka mau lihat progres proposalnya udah sampai di mana, bisa nggak kira-kira gitu? Mau lihat proposal itu masih dalam bentuk gambar gitu, dalam bentuk dokumen gitu. Ya, gambar atau dokumen. Oke, bisa. Jadi misalnya saya ada di join project yang apa ya? Coba kita, ini misalnya Tokopedia deh. Saya punya project kita kan Tokopedia. Nanti di dalamnya bisa kita, yang ini aja deh. Kita yang project alpha aja lagi tadi. Bisa gini, project alpha. Bentar. Nanti bingung ininya lagi. Gini. Misalnya gini, saya mau memberi informasi bahwa di task yang ini, saya kan misalnya lagi buat task namanya misalnya tampilan proposal kegiatan gitu. Nah, nanti di tampilan proposal kegiatan proposal baru gitu. Nah, nanti di sini itu bisa ditambahkan nih, ada fitur yang di sebelah kanan ada bentuk kayak cloud ya, kayak awan, ada tanda panah ke atas, nanti tinggal diklik terus nanti kita pilih browse filenya yang kita mau tampilkan. Misalnya di download kita tampilan proposalnya ini gitu misalnya. Maka nanti di-upload aja, open gitu, terus di-upload. Nanti orang bisa langsung ngelihat, contoh proposalnya gimana sih Mas? Ini contoh proposalnya nanti seperti ini Pak. Misalnya nanti mereka langsung kelihatan bentukannya seperti ini. Kalau misalnya mau dilihat, ya tinggal dilihat aja lagi langsung gitu sama orangnya yang bersama. Bisa langsung dilihat di sini. Jadi bentuk biar orang kelihatan programnya seperti apa tuh gitu. Jelas Masnya? Oke, jelas. Makasih Bang. Siap, terima kasih. Oke, sami-sami. Oke, makasih Bang James semua teman-teman yang pinjam kacamata ke Bang James. Thank you. Ada lagi mungkin? Ini ada saran dari Abdul Jalil. Kayaknya kalau project udah banyak perlu fitur search by name project deh Bang. Ini balasannya di chat ya. Jadi di progress.cloud ini ada satu project yang sifatnya terbuka untuk siapapun. Nama projectnya progress.cloud versi 2.0. Di situ semua ide-ide, semua saran, semua kritik bisa dimasukkan ke sebagai task di dalam project itu. Mungkin bisa
diperlihatkan juga mungkin ya sama Mas Gulam di join project itu. Oke, join Join project. project yang di bawahnya lagi. Oh, sorry. Join project. Progress.cloud fade. Nah, ini buat yang pengen berkontribusi atau punya saran atau punya ide bisa join langsung di project ini. Oke, siap. Oh, boleh. Saya juga mau kemarin dapat bocoran ya. Mohon izin sang kreator Mas Muza. Jadi upcoming features-nya Progress.cloud akan ada. Kita bukan kita kok, kita sih. Saya memberikan saran kemarin lewat Mas Muzanya untuk bagus nih kayaknya kalau progresnya feature ini akhirnya sama beliau boleh coba dipropose dulu, ditunjukkan apakah visible untuk dilakukan apa enggak. Tapi sepertinya tolong diluruskan lah, tolong diloloskan Mas Moza agar Progress Code lebih baik gitu. Nanti saya udah buatin videonya, video teasernya, mau izin untuk di-share. Oke. Mana. Oke. Coba kita share ya. Jadi saya buat video untuk teasing teman-teman. Kita akan punya upcoming feature yang baru dari Progress.cloud. Suaranya kedengar nggak ya kalau saya share? Kedengaran nggak Mas sebenarnya? Soalnya kedengaran ya? Ada pengaturan di view option Bang. Di situ bagian situ kalau nggak salah. Oke, view options. Oh, ini kedengaran nggak? Belum ada. Oh, belum kedengaran. Oke. Gambarnya belum keluar ya? Di bagian share screen biasanya ada opsi share audio deh. Ini kelihatan nggak? Nggak ada. Ya kelihatan. Oke, kelihatan. Bentar, kalau gitu tinggal di harusnya ini soalnya kedengeran harusnya. Kedengeran ya? Enggak Bang, enggak. Oh, nggak kedengeran. Oke. Oke, pause dulu Bang. Kalau udah ditekan, pause dulu. Oke, bentar. Enggak seru kalau nggak ada suaranya Bang. Iya, betul. Setuju. Sebentar. Kurang terangsang otak bagian kanan. Jadi pengaturan audio kan ya? Sebelum share screen tuh kayaknya ada check box untuk share sound juga. Oke, wait sebentar. Sebelum share screen. Oh ya, oke, betul. Oke, bisa yuk kita nonton sebentar. Ini udah dapat persetujuan dari sang kreator. Oke. Singkat ya, teasnya singkat ya. Gak apa-apa, kelihatan. Berarti udah ada yang bakalan join di divisi multimedia. Kelihatan kan ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi upcoming feature-nya itu saya konsul sama Mas Muza. Jadi kita akan ada new features. Yang pertama ada new project timeline. Nanti yang terbaru Progress.cloud akan menunjukkan timeline project yang harus kalian selesai. Misalnya ada project-project tertentu yang bisa, ya misalnya punya deadline, misalnya sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan misalnya.
Maka project yang baru ini nanti dia akan langsung menampilkan bahwa durasi project ini 3 bulan. Nanti teman-teman bisa mengatur task atau workload, terserah kontribusi timnya berapa lama, yang penting dia memiliki timeline projectnya sendiri-sendiri. Jadi misalnya kerjaan pertama seminggu, kerjaan kedua 2 minggu, kerjaan ketiga hari ke berapa gitu, dan semua kan dia akan muncul. Yang kedua, ada feature tadi namanya user ranking badges. Wah, kalau teman-teman sering main game gitu, misalnya atau misalnya di website-website yang dia punya leveling usernya, maka akan kelihatan mana yang sebenarnya udah veteran, mana yang sebenarnya levelnya masih senior, mana yang cuman elder gitu, mana yang kalau di COC kan ada yang co-leader, ada league gitu ya. Atau misalnya di Mobile Legend ada yang tayangnya mythic, ada yang masih GM atau Grandmaster atau Epic. Nah, semoga kalau ide ini diloloskan sama kreator, maka kita akan mendapatkan badges berdasarkan ranking-ranking kita yang ada di statistik tadi. Jadi siap-siap bagi yang nggak pernah buat task, yang cuma nompang nama, atau yang kemarin sempat top global tapi udah nggak pernah buat task lagi, ya nanti badgesnya akan dapat yang biasa-biasa saja, kira-kira kayak gitu. Nah, yang ketiga nanti ada progress for academics. Nah, ini saya sangat sebenarnya ini ide lama yang udah saya pikirkan dan akhirnya ketemu progress, dan karena progress sangat fleksibel menerima semua ide, siapapun yang mau menambah fitur ataupun ingin punya ide fitur apa biar progress lebih bagus, bisa langsung berdiskusi di grup global biar tim progressnya mau follow up apa enggak. Nah, progress for academic itu sebenarnya karena saya melihat ada teman-teman rekan-rekan di dosen yang kesulitan untuk membuat panduan nilai agar anak-anak didik mereka misalnya telah melakukan tas apa gitu. Kemudian mereka udah punya nilai presentasi seperti apa, tapi harus dihitung manual gitu. Maka kalau pakai progress pro academics nantinya lebih mudah karena nanti dia cuma tinggal input aspek apa yang dinilai, nilainya berapa, nanti rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswa mereka bisa langsung melihat, oh saya dapat nilai misalnya sekian, nanti nilai kumulatifnya apakah A, apakah B, apakah C, dan seterusnya. Tapi itu baru ide, semoga tim progress.code nanti bisa approve. Kalau approve maka lebih menarik sepertinya progress.code-nya. Oke, kalau gitu apa yang ada yang mau didiskusikan? Kalau ada yang mau didiskusikan lagi boleh lanjut. Kalau enggak saya mau berikan giveaway nih, Mas Moza. Ada pertanyaan dari Ada pertanyaan kayaknya itu di chat, Bang Gulam. Oh, ada pertanyaan di chat. Sebentar saya. Assalamualaikum Bang Gula, mau nanya kalau bisa proyek yang kita buat apakah bisa dilihat orang lain yang tidak gabung dengan tim kita? Nah, kalau misalnya bisa dan proyek kita bersifat rahasia, apakah mereka juga bisa melihatnya? Proyek yang kita buat apakah bisa dilihat orang yang tidak gabung dengan tim kita? Orang yang tidak gabung di tim kita tidak bisa melihat proyek kecuali kalian sharing link yang mendisplay progres dari project tersebut seperti yang tadi saya demokan. Misalnya dia tidak gabung, tapi supervisor itu tidak gabung atau pemimpin perusahaan nggak gabung di project kalian di progress.cloud, tapi dia mau lihat progresnya di mana saja atau sudah sampai di mana, maka kalau kalian tidak sharing linknya yang tadi dia tidak akan bisa tahu kecuali dia lihat linknya display project yang tadi atau dia di-invite untuk join ke dalam project tersebut. Nah, kalau misalnya bisa dan proyek kita bersifat rahasia, apakah mereka juga bisa melihat semua proyek yang kalian tandai sebagai private only atau team only, maka hanya bisa dilihat secara private oleh orang-orang yang dimiliki otoritas atau yang legit untuk melihat proyek tersebut. Kalau tidak ada validasi untuk mereka melihat, maka mereka nggak bisa lihat sama sekali. Itu jawabannya Mas Gunanya Hitam. Wah, Gunanya Hitam itu bahasa Indonesia adalah semut hitam. Ipang itu. Oh, Mas Ipang. Oke, siap. Thank you, Mas Ipang. Aku mau nanya Bang, aku. Sebut saja Agung, Bang. Oh ya, sebut saja Agung. Monggo, sebut saja Agung. Ya, aku kan mahasiswa akhir ya di salah satu kampus besar ya di Ternate. Jadi aku juga sekalian pengembang dari Progress Cloud ya.
pernah bikin aplikasi namanya SMK Negeri 5 Ternate, pakai projectnya Progress Code. Tepuk tangan buat aku dulu. Terima kasih. Apa sih, Gung? Jadi sebenarnya kan masih saya punya saya punya satu judul tugas akhir, Bang, yang berhubungan dengan Progress Code. Jadi saya mau bikin aplikasi mobile-nya Progress Code, tapi khusus buat daily gitu. Tapi ada rankingan, ada kayak Bang bilang tadi tuh, rankingan gitu. Punya ide nggak buat aplikasi mobile yang simple gitu dan ada rankingan? Ada ide buat saya apa ya? Kan saya mau bikin aplikasi mobile, tapi implementasi Progress lah, cuma Progress ke mobile pakai API-nya Progress. Jadi ada ide nggak fiturnya nanti kayak mana, aplikasinya jalan kayak mana? Ya. Oke. Ini Agung cari judul skripsi ya. Dulu skripsi ya. Ya bisa bilang begitu sih. Kalau ide-ide rankingnya tadi takutnya malah ini progres duluan lagi. Jangan niru progres lah buat ide sendiri gitu. Oh, jangan bercanda. Idenya Mas Agung, saya suka game. Game itu yang menarik dari game karena ada challenge-nya. Betul, saya juga Pak. Setuju kan ya? Nah, ketika sebuah game dia ada challenge, maka game itu semakin menarik. Dan akan lebih menarik kalau yang telah prestasi yang kita dapatkan di game juga bisa dilihat oleh orang lain. Apalagi ranking misalnya atau skor misalnya. Itu kan ada kepuasan tersendiri kalau, oh ternyata kita jago juga gitu ya. Nah, saran saya sebenarnya adalah yang pertama gamification. Please buat aplikasi atau apapun itu yang Mas Agung sedang buat ada gamification ya. Gamification itu artinya ngebuat challenge di dalam itu seperti melakukan game. Dia semakin ada tantangannya dan itu juga bisa kelihatan progres dari masing-masing user yang menggunakan aplikasi tersebut. Kenapa? Karena orang senang diapresiasi dan kalau mereka diapresiasi ditunjukkan dan bisa dilihat oleh banyak orang, maka kecenderungan mereka untuk terus melakukan aktivitas di dalam aplikasi itu akan juga semakin meningkat sih menurut saya. Jadi kayak kenapa orang terus-terusan main game karena saya juga sepakat sih. Ada tantangannya gitu. Dan alangkah lebih bagus kalau misalnya di gamification itu juga ada fitur head to head atau misalnya kolaborasi atau misalnya tim bertarung gitu ya. Bertarung atau misalnya dibuatin dalam tim. Jadi mereka bisa saling berinteraksi di dalam aplikasi atau program yang Mas Agung buat. Kalau dari SMK atau misalnya SMK itu kan nilai ya, yang misalnya digunakan untuk parameter penilaian ya, berarti kan siapa sih yang nggak senang kalau mereka dapat nilai bagus terus terpampang di global score, kira-kira kayak gitu. Jadi ide dasarnya gamification sebenarnya. Please buat agar aplikasi itu ada leveling up-nya, ada ranking, ada scoreboard-nya dan seterusnya. Itu Oke, sih makasih Mas Bang. Agung. Thank you. Siap, sami-sami. Apalagi Jal? Kalau buat sharing sih tadi baru sadar sebenarnya pas buka Progress Code lagi ternyata tiap main task itu presentasinya beda-beda. Jadi kalau ada ide misalnya aku mau ide kira-kira bikin project apa, anggaplah di kasusnya akademik gitu. Akademik. Anggaplah satu project itu project pembimbingan dosen, anggaplah gitu. Isinya per main test adalah satu main test untuk satu mahasiswa. Kan itu ada bab 1. Nanti dilihat siapa nih yang dapat ranking paling bagus. Yang tasnya dilihat jadwalnya penyelesaian lebih cepat, itu yang di ACC lebih dulu misalnya, atau dapat laptop Asus ROG untuk gaming. Ini menarik juga Bang itu. Ya, tapi dibikin sesimpel mungkin. Misalnya aplikasinya tampil hanya untuk satu project itu saja. Jadi kan Agung pernah berpikir mau bikin sistem perkuliahan, tapi mau manfaatin Progress Code. Berarti bikin saja untuk fokusnya ke satu project, tapi spesifik ke pembimbingan tugas akhir. Jadi judul deskripsinya aplikasi pembimbingan tugas akhir.
Iya, sebenarnya Mbak, sekarang tuh malah malah orang-orang mainnya gitu. Nah, sama satu nih, ini balik ke topik soal budgeting, soal akuntansi. Eh, Baru diterapkan gaming faction. Jadi si dosen sama dosen nih sedang battle gitu buat apa enggak, ya? antar mahasiswa. Mahasiswanya yang battle bukan Nanti dosen. kan ya bimbingan yang paling bagus kan nilainya paling bagus juga. Presentasinya nanti ditentuin, misalnya waktu yang ditentukan berapa lama, kriterianya nanti nilainya keluar, tapi nilai itu nanti keluarnya di sistemnya Agung. Ya dapat 90 karena apa? Sabar Gung, kamu mau tanya Bang Gulam. Ini Bang Gulam mau nanya soal ini kan kadang-kala kita nentuin project khususnya untuk budgeting. Nah, kadang kan kita di kantor itu mau nyediain barang habis pakai. Ya kan ada barang habis pakai misalnya di kantor kita anggaplah pulpen 3 buah. Kemudian didistribusikan itu ke masing-masing orang satu. Apakah pernah ngalamin kebutuhan fitur itu di Progress Cloud ketika satu sudah didistribusikan ada keterangan bahwa nominalnya itu berkurang, misalnya sebelumnya stoknya 3 kemudian sudah didistribusikan jadi tinggal distribusikan 2 berarti tinggal 1, ada nggak kira-kira? Iya, ada, setuju sama Bang JL. Karena kan di budgetingnya Progress.cloud saat ini itu dia sistemnya adalah di budgeting itu dia sistemnya kita input dulu budget yang antara income atau outcome, baru nanti kelihatan oh ternyata income misalnya 10, outcome misalnya 5. Jadi dia bukan predefined dari awal, tapi dia ngambil budgetnya itu ketika kita yang inputkan. Sementara kasus yang Bang Jal ngomongin tadi kan misalnya budgetnya itu udah ditentukan di awal, jadi progress atau budgetingnya cuma tinggal ngitung dikurangin atau ditambahin berdasarkan distribusi yang dimaksud. Itu pernah kepikiran bahwa oh tapi karena saya pengguna progress.com yang fiturnya sekarang adalah di tipikal kita yang nginputin harga, nginputin income, nginputin outcome, jadi belum terlalu dipikirin. Cuman sampai saat ini Bang JL mention, jadi baru kepikiran. Ternyata memang butuh juga yang seperti itu, yang budgetingnya misalnya dari awal 10 juta, nanti dia tinggal dikurangin berdasarkan distribusinya. Sempat kepikiran. Ya, saya kepikiran kalau memang ada fitur itu tidak hanya income outcome-nya, tapi ke manajemen. Misalnya orang mau pakai, oh saya punya project, tapi project-nya lebih ke marketing, lebih ke usaha. Saya punya barang sekian banyak stoknya, harga per itemnya sekian. Nah, itu cara nginputin di progress code-nya tuh bakalan kayak gimana? Apakah ada perkalian per kolomnya, kemudian pengurangan, atau gimana? Kalau yang tadi saya pikirkan lebih sederhana, karena misalnya yang diinputkan di awal cuman berapa total budget yang saya punyai, misalnya 10 juta gitu. Berarti ketika di enter maka dia paling atas udah ada 10 juta. Jadi tas yang dia masukkan semuanya bersifat outcome. Jadi misalnya barang ini diadain berarti dia kuantitanya misalnya 5, tapi per item harganya 100.000, berarti yang ditotalkan muncul aja 500.000. Maka budget yang di awal yang telah ditentukan 10 juta, dia tinggal ngurangin 500.000, tinggal ngurangin yang seterusnya. Bayangan yang tadi tuh saya lebih sederhana seperti itu sih. Oh iya. Soalnya kan walaupun kita masing-masing di sini, kalau saya lihat yang join banyak yang udah user di Progress Cloud, tapi kan cara penggunaannya beda-beda. Ada yang gunakan buat list hafalan ngaji, gitu kan? Ada yang buat list nikah, gitu. Aduh. Kan? Tadi saya kelihatan proyek. Saya kebetulan project saya yang wedding adventure itu juga. Jadi saya merencanakan pernikahan juga di Progress.cloud sebenarnya. Oh, bisa jadi project tuh, Kung. Iya, bisa jadi project. Itu perhitungan pernikahan. Perhitungan pernikahan. Betul.
Tadi kalau teman-teman perhatikan di project personal saya, The Wedding Adventure itu sebenarnya project personal itu. Saya nggak boleh sharing tuh. Kenapa di sharing ya? Harus nggak boleh tuh. Mas Agung, sorry harus melihat wedding ya. Jangankan wedding Mas, wisuda saja dia sudah tegang. Oh, aduh. Ya itu masalahnya, Pak. Siap. Kalau nggak ada pertanyaan ke diskusi, saya melanjut ke giveaway. Boleh, Mas Maza? Mas, boleh tanya? Oh, tanya. Oke, monggo silahkan. Saya, monggo. Ini dari tadi kan untuk Mas Gulam kan jelaskan itu kelebihan sama fitur kayak begitu. Tapi menurut pribadi Mas Gulam sendiri itu kekurangan dari Progress Cloud itu apa? Gitu. Mungkin itu kan bisa juga masukan untuk sang develop. Mungkin sekian dulu. Oke, siap. Ada beberapa, bukan kekurangan, saya ini melihat sebagai potensi Progress.cloud yang menurut saya bisa. Saya udah pernah pakai Trello, saya udah pernah pakai Slack, saya udah pernah ikut project management yang gayanya Scrum. Nah, kan enaknya Progress.cloud itu kita bisa langsung bertatap muka dengan sang kreator. Jadi bayangkan kalau kita bisa langsung, bayangin kalau kita lagi nonton One Piece terus kita mau ceritanya seperti apa, terus tiba-tiba kreatornya bikin One Piece yang kayak gitu, itu kan seru ya, maksudnya bagus gitu tuh, keren gitu. Karena Benar sekali, jarang Pak. gitu, Benar. jarang dapat kesempatan seperti itu. Nah, fitur yang saya minta tuh dari awal saya udah buat presentasi khusus ke sang kreator, udah ngirimkan email berisi dokumen permintaan beberapa fitur. Karena saya sukanya, dulunya saya kan fokusnya ke marketing sama manajemen, ada fitur itu sebenarnya ini progress for company. Jadi di dalam progress for company itu ada yang fungsi HRD, misalnya remunerasi. Jadi harapannya Progress.cloud punya fitur di mana bisa kelihatan dalam satu perusahaan karyawan mana sih yang dia paling aktif dan paling berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan. Nah, nantinya Progress.cloud bisa memberikan informasi itu ke HRD untuk, oh dia ini karyawan teladan bulan ini, maka dia berhak mendapatkan bonus misalnya. Nah, bonus itu tidak lagi perusahaan ngitung manual. Jadi dia bisa langsung lihat di Progress.cloud bahwa karyawan sampai mana yang paling banyak ngerjain tas dan tasnya tuh berhasil 100% gitu. Dia nggak ada miss, nggak ada kesalahan. Maka itu bisa dipakai untuk perusahaan. Jadi Progress.cloud bukan hanya dipakai untuk user, hanya untuk tugas-tugas sehari-hari atau untuk budgeting biasa, tapi bisa langsung dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar karena ada fungsi HRD-nya. Itu satu. Yang kedua ada fungsi untuk akademis. Saya dulu pernah jadi dosen terbang di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Saya kesulitan nilai akhir mahasiswa yang saya ampu. Jadi kan mereka ada presentasi, mereka ada tugas harian, mereka ada UAS, mereka ada semester ada, ujian tengah semester ada. Nah itu kan kita sebagai dosen input nilai satu-satu tuh, input nilai satu-satu. Jadi ketahuan, oh ternyata di ujung ternyata mahasiswa ini nilainya B. Nanti tuh mereka akan komplain, Pak, kenapa saya B, kenapa saya enggak A. Nah, dengan fitur yang saya kemarin ke sang kreator, itu nanti membantu saya untuk nih nilai kamu B karena ini nilainya begini. Jadi mereka udah nggak ada alasan lagi untuk, karena saya bikin tugas kok Pak, saya ini kok Pak, enggak, nih ada buktinya, nilainya sekian. Nah, itu kalaupun diloloskan sama kreator, bayangkan saya kayak jadi ada loop kedua gitu. Ya semoga kreatornya meloloskan ide itu seperti itu. Itu sih Mas Nanda ya kalau nggak salah ya. Kreatornya iya aja, Bang. Terima kasih Bang, soalnya kan tugas akhir saya juga kan tentang Progress Cloud gitu. Jadi kan Ya, Anda meniru saya. Oh, boleh kita bukan Anda. Kita ini boleh di sesi diskusi terpisah mungkin, karena saya punya banyak sekali fitur yang saya inginkan ada di Progress gitu. Yang Bapak untuk masalah di sini. Jadi materi Mas Gulam ini sangat bermanfaat sekali untuk saya secara pribadi. Siap, sama-sama. Semoga bisa bantu. Produktivitas Anda saya tantang kayak manusia biasa. Bawa-bawa nama pribadi ini bahaya. Mas Agung saya senai. Matamu.
Tunggu 3 hari lagi. Kalau nggak salah ini kan beberapa baru join, hanya saja kan banyak sering ninggalin progress cloud. Kalau tidak salah itu progress cloud kan udah tiap informasi the zip ada projectnya sendiri ya. Terus tiap project itu kan bisa video conference. Jadi dalam tim yang join di situ bisa video conference. Mungkin kedepannya kita larikan ke progress cloud aja kali ya. Ide bagus itu. Kebetulan lisensi Zoom-nya juga udah mau habis ya. Ya biar semua login ke progress kan. Bisa, setuju. Ini mungkin Mas Musa juga udah belum chat atau udah pernah chat, cuman beberapa kesempatan di Jogja saya sempat mempromosikan progress.com juga, karena selain saya memiliki keterikatan, memiliki kedekatan emosional dengan teman-teman di ZIP juga, menurut saya memang berguna, karena saya awalnya tipikal orang yang kalau bikin kerjaan ya kerja tanpa harus ditulis di notes atau di mana, tapi itulah yang kadang kelemahannya sering lupa. Nah, progress.com itu sebenarnya membantu untuk nge-tracking progress kerjaan saya tuh di mana aja. Jadi kalaupun ada orang yang nanyakan tuh bisa langsung nunjukin nih progresnya seperti ini. Dan beberapa feedbacknya memang positif. Kalau teman-teman searching coba project manajemen di Indonesia apa coba kira-kira? Kesulitan mencarinya karena memang kebanyakan project manajemen di Indonesia itu dari luar semuanya. Trello itu dari luar, Slack dari luar. Paling project manajemen yang kita punya di HP yaitu Notes. Kalau ternyata ada Android pasti Notes ya. Ngerjain apa itu cuma catatnya di situ. Kalau ya harapannya progress.com yang versi aplikasi bisa semumpuni versi website. Jadi mantep gitu. Amin. Tinggal download Play Store gitu kan, langsung progress.cloud. Ya, aman. Keren pokoknya udah. Gitu. Ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan? Ada, itu I love mau nanya kayak. Oh, I love siapa ya? I love ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ini cuma saran saja. Semoga masukan-masukan. Kalau di project mudah-mudahan ke sana terkabulkan. Jadi kalau di project itu dari saya sih sarannya ada admin, ada moderator gitu. Karena takutnya biasanya kan kalau di publik, kalau ketika orang join kan bisa semena-mena tuh. Yang penting si join gitu. Kan bisa semena-mena. Jadi saran saya kalau boleh ada admin, ada moderator gitu, atau si pihak yang join ini adalah user biasa gitu. Ya, ketika dia mau semena-mena tidak bisa. Itu saya sih. Terima kasih. Developer tegang. Dia bahasa apa itu? Gitu, Mas Muza, ada saran untuk bawa jalan semana-mana publik. Emang publik bisa ngotak-ngatik tas kalau mereka join di project. Oh ya bisa nih karena udah join ya. Oh iya. Sebenarnya kalau untuk fitur itu sudah ada di list yang di project progress.cloud versi 2 tadi. Cuma belum sempat dieksekusi. Namanya user management. Jadi nanti akan ada level di situ. Level owner atau kita nyebutnya admin. Terus nanti kalau untuk mungkin bukan moderator ya, lebih tepatnya assign dia bisa ngapain aja itu nanti bisa di kayak ada menu centang gitu. Jadi user ini dia bisa ngedit dan hapus, yang ini cuma bisa ngedit, yang ini hanya bisa upload file saja kayak gitu. Nanti insya Allah secepatnya.
Doakan pekerjaan kami selesai dulu. Amin. Amin. Siap. Amin Bang. Bagi teman-teman juga yang mau ngasih ide atau saran kan juga ada grup yang bisa dikirimin saran. Progress global ya kalau nggak salah ya. Ya, Nggak bisa nih progress global. Ada satu lagi tuh. Sarannya sih apa ya? Mungkin akhir-akhir ini saya sudah mulai melihat kecantikan dari apa ya, tampilan tax ya. Mungkin karena warnanya ungu, warnanya udah terlihat cantik. Sarannya sih lebih apa ya, memperbagus tampilannya biar lebih mempermudah isi tax dan lain-lain. Oke, siap Gung. Sarannya langsung diteruskan. Siap Jal? Siap. Oh iya, saya mau nanya ke Mas Gulam terkait ini manajemen anggaran. Ini seberapa penting buat Mas Gulam sendiri untuk manajemen anggaran dengan fitur yang ada di Progress Cloud? Apakah tim yang join itu merasa detail untuk tiap tas anggarannya atau gimana? Atau ada yang kurang gitu? Iya, hilang. Iya, jaringannya tadi parah katanya. Robert. Dari mati tuh kayaknya. Atau mungkin boleh nih kalau Bang James lanjut. share screen-nya soal ya Bang James berencana-rencana mungkin. Ini si bocor. Apa yang nampil? Itu browser. Hah, browser? Ini ya? Pelan. Bagaimana kung share project gimana tuh? Tadi lu pada close tuh pasti tuh. Ini nih misalnya nih. Sambil nunggu pematerinya balik lagi. Misalnya gaji bulan Agustus, kita ke budgeting. Nah, di sini kita input dulu untuk gajinya. Gaji misalnya 16 juta. Masya Allah. Itu kerja di mana Bang? 3 juta ya misalnya gaji ya. Berarti ini sebagai income. Nah. Ya, sorry. Halo Mas Gulam, ambil alih sebentar ya. Sorry, Mas Musa ya, sorry Mas. Ini lagi apa namanya? Bikin simulasi cara penggunaan kayak tadi tuh misalnya kalau yang biasanya kita lakukan kan kita input duluan untuk apa namanya? Item-item yang sifatnya budgeting. Nah, kalau misalnya pengen yang ada nominalnya dulu lalu dikurangi item-item pekerjaan itu misalnya untuk gaji bulan Agustus. Jadi kita inputkan dulu gaji itu sebagai income. Lalu untuk pengurangannya misalnya bayar air 150.000 di sini account. Lalu bayar listrik 500.000 account. Lalu Bang, yang quality 1 tuh apa? Oh, nah itu misalnya begini, satu gaji itu untuk 30 hari. Jadi kalau misalnya untuk beli bahan sayur misalnya kan, misalnya tukang sayur lewat gitu, beli sayur harian. Setiap harinya beli sayur, beli ikan, beli sayur, beli tahu, beli tempe 50.000, kuantitinya ini kita hitung sama 30 hari. Bedanya yang di sini kalau bayar air kan dalam sebulan hanya sekali, bayar listrik hanya sekali. Tapi kalau untuk sayur kan harian, berarti kita hitung 30 hari. Sama misalnya jajan
uang saku buat anak misalnya. Anak satu hari kasih 1.500 dia beli permen saja selama 30 karena masa kerja pula. Sekolah itu misalnya cuma aktifnya 24 hari saja, jadi kita hitung 2 hari. Lalu uang saku untuk anak kedua misalnya 2.500 untuk 24 hari juga. Nah dari sini Bang, berarti yang diinputkan pertama, ketika diinputkan pertama itu jadi income. Iya. Nanti Yang sisanya, diinputkan di add subtask berikutnya itu jadinya outcome. enggak. Oh iya bisa begitu. Tapi maksudnya income ini Oh iya. nanti ya. Jadi ini yang nanti akan kita kurangi ke biaya operasional selama sebulan gitu. Ini kan belum muncul di sini, kita coba centang down dulu dan bikin begini kan statistik nambah nih. Pencuri start tuh. Jadi di sini kelihatan nih berapa ya, 3 juta dikurangi sekian, berarti gaji bulan ini tuh sisanya ini masih 700. masih ada sisa 754.000. Nah berarti kalau mau dihabiskan misalnya dipakai untuk menabung Agustus, sisanya 54.000. Oke. Lalu 700.000 sisanya kita gunakan untuk hura-hura. Nah ini kita kalau udah begini berarti gaji kita habis pas penggunaan gaji selama 1 bulan 3 juta ini kita gunakan untuk apa saja. Itu bisa kelihatan di situ. Saya kembalikan ke pemateri. Mohon maaf. Oh, tambah bang, tambah. Tambah apa? Tambah satu lagi. Misalnya, berpengaruh. Berpengaruh lah. Pasti minus. Jadi misalnya defisit dengan tambah. Coba saya bang. Oh berarti kalau dapat doi tampias, ubah situ jadi income lagi. Jadi misalnya ada doi tampias 500.000 di sini jadi income. Berarti kita punya ketersediaan budget 500.000 lagi di sini. Ada yang income 2. Nanti misalnya kayak tadi Berarti di gaji tidak tertambah bang. Apa? Dia tidak otomatis tertambah bang dari tampias ke gaji. Tidak otomatis. Itu karena keliru sih Wan. Karena gaji tax sendiri gitu. Tak pakai. Nah, masing-masing tax tuh. Bukan maksudnya kan totalan keseluruhannya gitu untuk income. Apa sih Wan? Iya. Jadi gini bang. Kawan rusak kawan nih. Misalnya nih, kalau kita ada ini bang 500.000 lagi nih. Kalau misalnya kita yang pertanyaan Wan tadi, kalau misalnya tambah lagi kan dia kan jadi minus nih. Minus 100.000. Jadi gini bang. Nah, boleh? Jadi kan minus 100.000 nih, bentar. Jadi solusinya buat Mas Wan tuh kurangi pacaran lah, gitu. Jadi tetap 500.000. Sama perbanyak uang tampias. Kalau saya mainnya ini semua di income akan masuk ke dalam income. Jadi entah itu duit tampias, entah itu gaji, entah itu ada tabungan, maka dia dibuat dulu yang income-nya semuanya. Jadi nanti dia hanya akan ada 2 layer, yang layer pertama hijau, layer yang kedua yang merah. Yang kayak tadi saya contoh yang di bagian budgeting tadi yang punya saya yang cash flow bulan Juni misalnya. Itu kan semua gaji, semua income di atas dulu.
kita kan ketahuan kita setiap bulan dapat cash flow-nya yang income-nya dari mana saja dimasukin duluan. Nah, setelah itu baru tinggal di outcome sampai nanti kelihatan defisit atau income di belakang. Jadi bisa yang kayak versinya Mas Moza tadi, atau bisa yang tadi dibuat dulu versi income-nya semuanya baru diturunkan ke outcome. Berarti kerennya progress code nih bisa ditaruh di satu main task atau dua main task ya? Iya, betul. Bahkan outcome-nya bisa jadi main task juga. Iya. Penguatan gitu. Mantap. Itu Bang maksudnya Bang. Aduh. Mana? Iya maksudnya ditambahkan ke gaji gitu. Karena nanti deh hijau merah. Atau tinggal gitu, diedit. Bang. Bisa gajinya cuma 3 juta atau 4 juta, terus tiba-tiba di akhir bulan ada bias, ya diedit di gajinya. Nanti kan dia langsung kekurangan juga otomatis. Jadi intinya progress code mudah, asal tergantung kreativitas si usernya. Asik. Benar sekali Bang, benar. Kalau Wan kan tiap outcome tuh harus sertakan stroke. Luar biasa, harus ada buktinya ya, kwitansi keluar semua. Ya, itu penggunaan join team. Atau sebenarnya begini, kadang-kadang kalau teman-teman nggak percaya, coba kapan mau coba buat project sebulan gitu, coba hitung berapa uang rokok yang dihabiskan sebulan, pasti akan kelihatan ternyata kita ngabiskan berapa gitu. Seru juga sebenarnya. Tuh dengar tuh buat para perokok. Anda juga. Bang. Itu kayak bicara dengan kaca gitu. Kayak bicara dengan kaca gitu Bang kalau begitu. Bang saya tanya adik Bang. Saran ada yang saran tuh. Developer. Ya Bang. Yang di budgeting di sini nih, misalnya contoh saya targetnya kayak misalnya dia mau bilang beli motor lah. Misalnya motor itu DP harga 20 juta misalnya. Nah, di situ ketika saya targetnya 20 juta, kira-kira bisa buat kayak macam, untuk mendapatkan 20 juta itu saya butuhkan berapa tahun? Misalnya saya butuhkan 1 tahun nih. 1 tahun nih saya harus kumpulkan 20 juta. Nah, berarti setiap bulannya itu saya harus nabung berapa gitu. Dia kayak otomatis terhitung gitu. Iya, jadinya sebenarnya maksud tuh uang nikah cuma kasih putar di uang motor gitu. Cocok. Jadi kayak targetnya kayak 3 tahun nih. Misalnya contoh biaya nikah nih 50 juta misalnya. Nah, dalam sekarang dari 50 juta itu betul. 3 tahun itu harus nabung berapa tuh? Masuk. Jadi kayak macam langsung taruh gini, misalnya 50 juta, jangka waktunya misalnya 3 tahun nih. Nah, berarti per bulannya itu harus dia total harus yang ditabung itu berapa gitu. Jadi dia langsung Mas Ugen, kalau untuk yang ini saya ada aplikasi namanya kalkulator. Maksudnya betul. Berbiasa. Jawaban dari developer. Oke, off mic. Enggak, itu developernya lagi malas kayaknya ya. Lagi banyak kerjaan. Gak jawab kayak gitu. Dikit lah. Kalau untuk pertanyaannya UG tadi sebenarnya apa ya? Pengennya fitur itu berlaku juga untuk hal-hal yang lain yang berhubungan dengan project atau task di dalam situ. Soalnya kalau misalnya kita nginput target budget nih 20 juta, terus mau di generate jadi apa ya, per bulan harus berapa gitu, itu fiturnya agak belok sih sebenarnya, karena itu tidak bisa diterapkan untuk secara publik, diterapkan ke tas yang nanti. Saya juga nggak bakal pakai sih. Mungkin bisa dibalik, kita bisa menggunakan tools yang sudah ada tadi, kalkulator namanya. Jadi 20 juta terus
dibagi misalnya 2 tahun, berarti dibagi 24, dapat berapa. Nah, nanti bikin tas per tasnya itu bulan pertama, bulan kedua, atau mungkin bisa juga bulan Januari, bulan Februari dengan nominal yang sudah ada. Nanti kalau misalnya sudah selesai centang down gitu, nanti biar kelihatan dari 50 juta yang harus dikejar itu masih butuh berapa lagi gitu. Dari saya mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke materi. Atau ini tambahan ya, atau nominal yang masuk tuh kan ini relatif ya Bang ya. Bisa jadi ada uang tampias yang mau dikasih masuk buat tabungan. Makanya kalau tambahan fitur itu kayaknya kurang terlalu penting deh. Oh iya, atau kalau enggak dibalik, kalau yang tadi kita buat contoh gaji itu gajinya income, terus pengeluarannya sebagai outcome, dibalik jumlah yang harus dibutuhkan itu sebagai outcome. Jadi kita naruh dulu 20 juta tapi minus sebagai outcome. Sisanya nabungnya itu income. Jadi bulan Agustus income berapa gitu. Mungkin bisa dari situ bisa kelihatan sisanya berapa gitu. Mungkin begitu Mas Gulam, Mas Uget, bisa dikomentari lebih lanjut. Tes. Ada saran boleh? Ada saran di chat tuh Bang. Monggo. Siapa tadi Mas Saran? Saya Bang. Dia ketik chat Bang, di chat, dia ketik di chat itu. Oh. Ini kalau saran dari manusia biasa nih, kalau mau teman begitu Iqbal suka pakai, yaitu bibit sekalian investasi. Ya boleh pakai aplikasi untuk investasi juga boleh. Oke. Iqbal tuh ada bahas progress global, jangan ada balap. Iqbal boleh investasi ya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Assalamualaikum Bang, yang mau tanya. Ya. Waalaikumsalam. Mungkin yang hadir di Zoom kali ini, ia sendiri Bapak yang belum pernah otak-atik Progress Cloud. Yang tadi Abang Jens ada kasih contoh tadi, itu kan ada range waktu yang sudah ditentukan, maksudnya sudah dimasukkan waktunya, misalnya dalam 1 bulan, misalnya 1 hari atau 24 hari. Sedangkan yang tadi Kak Gulam bilang untuk membuat project itu range waktunya tergantung, untuk nanti terancam kalau progres yang kita buat itu sudah selesai, baru grafik range waktunya itu ditentukan di situ, selesainya 3 hari atau selesainya 2 hari. Yang betul yang mana sih? Atau memang project berbeda dengan waktu yang berbeda? Yang bingung. Ya, kalau untuk yang tadi saya bilang itu untuk durasi tasnya. Jadi kalau tadi misalnya Mas Moza bikin tas itu di hari ini misalnya, terus di hari yang sama dia juga centang yang tadi sampai keluar DP nilai, itu berarti nanti durasinya cuma ketulis berapa menit gitu. Jadi yang durasi tadi berbeda dengan waktu proyeknya. Jadi durasi menunjukkan berapa lama tugas ini diselesaikan oleh yang bersangkutan, sementara yang tadi Mas Moza buat itu untuk hitungan sekaligus proyekannya. Jadi itu hal yang sama, hal yang dalam satu proyek ada 2 perhitungan yang berbeda. Yang begitu. Jadi yang di duration tadi, yang ini itu di duration itu adalah misalnya mbaknya tadi bikin hari ini tugas namanya tugas 1. Nah besoknya ternyata tugas 1 selesai, berarti kan 1 hari kerjanya. Nanti pas diklik selesai maka di durasi tertulis 1 hari. Seperti itu. Atau misalnya kerjaan untuk 1 bulan. Nama tasnya adalah kerjaan untuk 1 bulan, tapi
banyak menyelesaikan pekerjaan ini dalam waktu 1 minggu, maka nanti tasnya hanya muncul 1 minggu, walaupun di tulisan tasnya kerjaan untuk 1 bulan. Jadi seperti itu. Oh ya. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya, Mas Moza. Mohon izin saya kembali ke presentasi yang ini. Kita sekarang giveaway ya. Jadi giveaway-nya udah disampaikan oleh Bang Kiel di poster bahwa akan ada, saya memberikan Canva. Ada yang tahu Canva? Sebelumnya ada yang tahu Canva? Tahu Canva lah ya, mesti lah ya. Kalau belum tahu coba searching Canva gitu. Nah, Canva itu adalah aplikasi untuk membantu agar ngedesain poster, template, story atau banner Facebook, YouTube dengan lebih mudah karena di sana ada template yang disediakan. Nah, bedanya adalah kalau yang gratis maka terbatas. Hanya ada beberapa fitur pro yang bisa dipakai. Sedangkan kalau udah pro maka semua template terbuka, semua foto terbuka, semua data terbuka. Jadi lebih banyak lah koleksinya. Nah, kebetulan akan saya sharing satu akun. Sorry, nanti kalau yang dapat cuman tinggal kirimkan emailnya saja. Nanti saya akan kirim guidelines yang akan bisa dipakai. Nah, giveaway sederhana. Saya akan pertanyaannya yang seperti ini. Berapa kali logo progress.cloud muncul dalam slide? Kalau teman-teman merhatikan tadi. Apakah 3? Jadi logo yang ini ya, logo yang ini nih. Berapa kali logo ini muncul di setiap slide yang tadi saya share? Jadi ada. Oh, belum di-share screen, sorry. Oh, Mas, saya jelas nggak dapat giveaway. Terlambat saya. Saya share lagi. Ini ya. Apa mau kita, jangan nanti kalau nggak seru kalau mulai lagi slide-nya. Apakah logo ini coba di kira-kira tadi logo ini dia berapa kali muncul? Tambah 1, dengan 3, slide gitu 5, ya? 7. Berapa kali logo ini muncul dalam slide? 1. Pertanyaannya 7 Bang, berapa 7. kali? Ada 1, 3, 5, 7, 9. 1. Silakan nanti dikirimkan di chat. Hitung sama slide akhir nggak, Bang? Pertanyaannya seperti itu, saya nggak. Yang penting berapa kali icon itu muncul. Apakah dia di slide akhir juga dihitung apa enggak? Nanti tolong di chat semuanya. Nanti akan saya kasih jawabannya, oke? Yang menang adalah yang share screen tampilan website itu dihitung nggak? Cuman slide saja ya. Berapa pertanyaan saya ulangi sekali lagi, berapa kali logo progress.cloud muncul di dalam slide? Ada 1, 3, 5, 7, 9. Silakan di chat jawabannya benar berapa. Yang menang adalah kalau jawabannya ada yang beberapa yang sama, maka jawaban yang paling pertama muncul adalah yang saya ambil. Selanjutnya tidak akan diambil. Ini dari kapan nih? Semua sudah chat? Sudah chat belum? Sudah, Bang. Sudah. Saya close ya, saya close chatnya ya. Jadi kita berhentikan close chatnya sampai di sini ya. Jawaban yang benar adalah 5. Iya dapat. Coba kita lihat, yang jawab 5 dari atas itu siapa? Iya. Yang jawab 5 itu adalah lupa nama. Oh, lupa. Ganti. Ganti. Ganti, Bang. Ganti. Bukan nama asli itu. Bot itu ganti, Bang. Ganti. Bot itu, Bang. Ulang. Bot itu, Bang. Bot. Bot itu. Bot itu, Bang. Ulang, Bang. Tanya berapa kali angka keluar? Nanti bisa kirim di chat emailnya, nanti saya invite untuk mendapatkan Canva Pro 1 tahun. Yang lupa nama tadi ya. Oke. Nanti kirim lagi. Itu kalau masih ada yang mau didiskusikan, monggo open for public. Saya cukup presentasinya sekian. Mas Moza, Mas Agung. Oke, Mas Gulam, terima kasih banyak. Siap, terima kasih banyak Mas Moza, teman-teman Z udah mau ngundang. Kita Siap, sampai jumpa lagi.
Dan pesan saya masih sama, kalau ada dari anak-anak ZIT cabang chapter Ternate yang pergi ke chapter Jogja, monggo saya tolong dikabari biar kita bisa nongkrong-nongkrong bareng di sini. Izin pamit Mas Mozar, rekan-rekan semua, terima kasih banyak. So undang orang di sini semuanya, semoga dapat lagi. Siap-siap Bang, makasih Bang. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.